Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, mari kita kembali lagi pada pagi hari ini. Kita sama-sama menundukkan hati, menundukkan diri untuk memulai kembali aktivitas kegiatan di pagi hari. Mudah-mudahan pagi hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir nanti, siang, sore sampai malam. Jamaah Kampung Takwa dan rahimakumullah. Hari ini agak berbeda sedikit, kita di luar ruangan outdoor style. Kemarin kita masih menyampaikan di surat An-Nur surat tentang yang dari namanya saja kita tahu ini adalah surat tentang cahaya, maksudnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin disampaikan bagaimana orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang seperti berada di fata morgana. Jadi matanya tidak melihat secara jernih. Lari jauh-jauh sampai tempat, ternyata nggak ada air. Yang ada adalah ketetapan Allah di sana. Jadi ketika orang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang melihat fata morgana, melihat kepalsuan. Dan ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan cahaya Allah seperti orang yang berada di dalam kapal di laut yang ada ombak yang menderu-deru. Ada badai menimpa dia. Gelap di atas kegelapan. Zulumat, gelap. Di atasnya ada awan juga yang pekat. Sampai disebutkan oleh Allah seperti kalau ngeluarin tangan dari kantong ini nggak kelihatan tangannya, saking padatnya itu, saking gelapnya pada saat itu. Dia orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya itu diibaratkan dengan dua hal, orang yang dapat fata morgana, yang satu dapat kegelapan yang berlapis-lapis. Itu cerita tentang yang kemarin kita sampaikan. Sekarang kita lanjut, mari teman-teman buka di surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-41. Ada Pak dosen kami, Pak Eko ya. Selamat datang Pak Eko. Surat 24 ayat ke-41. Silakan teman-teman buka Androidnya ataupun Al-Qur'annya. Sekarang Al-Qur'an udah ada di Android. Lebih gampang, tinggal cari aja seret gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat thairu saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu, atau bahasa lainnya, ente tahu gak sih gitu. Ente tahu gak sih apa itu? Sesungguhnya bertasbih pada Allah apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di atas langit dan apa yang di atas bumi, atau apa yang di langit dan yang di bumi, seluruhnya bertasbih. Beda dengan yang cerita tadi itu, orang-orang yang ingkar itu, bahwa seluruh makhluk Allah bertasbih. Wat thairu saffat, dan burung yang mengembangkan sayapnya itu pun bertasbih.
Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya mengetahui cara sholatnya dan cara bertasbih. Jadi semuanya bertasbih. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ingatan bahwa kita manusia di sini nggak sendiri, banyak yang lain kalau dilihat-lihat. Nah, mungkin ada burung, ada ayam, ada cacing di bawah tanah, ada di ke dalam lautan, ada ada burung di atas papatong capung, ada kelelawar yang terbang, ya, ada laba-laba, ya. Itu semuanya makhluk Allah dan bertasbih. Beda manusia nih kadang-kadang, ya, tidak mau melihat keseluruhan keteraturan yang Allah berikan. Ya. Ada Bu Guru Asaruti, ya. Mau datang Bu Guru, ya. Mudah-mudahan tetap berjuang untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Jadi seluruh makhluk Allah di bumi ini, di langit dan di bumi itu bertasbih pada Allah dan tahu cara salatnya. Jadi bisa kebayang bahwa burung itu sebenarnya sholat, tapi nggak begini mungkin sholatnya itu. Dan bertasbih, mungkin tasbihnya nggak pakai ini apa, tasbih. Kan kita kan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita pakai tangan, ya. Nabi SAW mengajarkan tasbih itu menggerak-gerakkan tangannya begini. Subhanallah, 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 subhanallah. Mengagungkan Allah. Manusia aja yang ngeyel, ya. Belet kalau bahasa Sunda. Bahasa Jawa ngeyel. Ya. Jadi di seluruhnya langit dan bumi. Makanya kita nggak usah merasa sendirian, karena seluruhnya makhluk Allah, termasuk yang ada di dalam bumi, mau cacing lah, kemudian anjing tanah, orang-orang disebutin semua, ya, termasuk uret, ya. Dan Allah mengetahui, Allahu ya'lamu, Allah mengetahui, dan mereka bertasbih. Jadi jangan, ya termasuk yang kita hadapi sekarang, mungkin pandemi ini tasbih juga. Kita aja jadi lebih bisa mengatur diri kita gitu, menahan diri, tidak datang ke kerumunan dan sebagainya. Mereka juga punya tasbih, ya. Waktu kisah ada anak saya kebetulan sempat kemasukan lintah, ya. Nah, itu juga makhluk Allah, ya. Cacing yang ada di dalam tubuh kita itu pun makhluk Allah, ya. Mereka bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Seluruhnya mereka mengetahui bagaimana cara sholatnya, ya. Ada Kak Fajar, alhamdulillah. Apa kabar Kak Fajar? Mereka tahu cara sholatnya, ya. Jadi itulah Islam menggambarkan betapa seluruh makhluk Allah itu adalah sama-sama bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Nabi sangat melaknat orang yang mengikat kucing, mengikat hewan, tidak diberi makan. Nggak boleh itu. Saya sering ngomong tuh sama anak-anak tuh, kalau di sini, ya, di kampus sini ada yang suka ngikat kadal. Kebetulan ada kayu. Jadi buntutnya ini diikat terus dimainin sama dia, sama kayak papatong. Nah, itu jangan dilakukan, karena mereka pun makhluk Allah, ya. Jadi Nabi bilang Allah melaknat orang yang mengikat kaki kucing kemudian tidak diberi makan, ya. Tapi jangan berlebihan juga, ngasih makan kucing berjuta-juta gitu. Mending ngasih makan tetangga,
Ini kan repot, kucing dikasih makan atau peliharaan apa gitu ya, ular gitu dikasih makan gitu. Sementara tetangganya miskin, didiemin aja. Koleksi mah boleh aja koleksi, cuma jangan sampai menghilangkan kemanusiaan kita ketika melihat saudara kita, tetangga kita tidak bisa makan, lalu kita enak aja ngasih ayam 10 potong gitu kan ke peliharaan kita. Dia benar makhluk Allah, tapi kita lihat ada prioritas. Kalau kucing tidak dimintai pertanggungjawaban, yang diminta pertanggungjawaban siapa? Kita. Makanya saya tulis di situ, burung aja sholat, burung aja sholat, ini disebutin sama Allah ya. Burung aja sholat, burung sholat. Ayam itu juga sholat tuh ayam. Dengar gak suaranya? Ada kandang di situ. Burung ini yang suka di pohon. Ini saya di bawah pohon ini. Pohon apa? Pohon alpukat ya. Ini makhluk Allah. Ya, bahkan gunung pun makhluk Allah. Ya. Kemarin kan kita sampaikan ketika Nabi Muhammad jalan ke Gunung Uhud nih, ke Gunung Uhud, di situ ada Umar, Utsman, Abu Bakar, itu dipegang ini gunungnya karena gunungnya bergetar. Kata Nabi Muhammad, tenanglah Uhud. Di sini ada Nabi, ada orang sidik, dan ada 2 orang yang syahid. Siapa yang syahid? Itu si Umar dan Abu Bakar. Salah. Umar dan Utsman yang dibunuh ya. Jadi gunung pun itu sebenarnya makhluk Allah. Nabi Musa diselamatkan oleh laut ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala lewat laut yang membelah, kemudian rapat lagi, membelah, rapat lagi. Saya ngeliat filmnya aja ngeri-ngeri sedap itu. Bagaimana laut begini dirapetin lagi. Itu juga yang membuat api kul naru kuni barzakul. Saya lupa lagi. Kul naru, katakanlah wahai api, barzakhun. Barzakhun itu apa nih? Apa barzakhun itu? Dingin. Jadi api pun itu tentaranya Allah. Jadi kita jangan benci dengan siapapun, termasuk jangan benci dengan hewan. Kecuali ada hewan-hewan yang disuruh bunuh ya sama Nabi. Ada ular, kalajengking, kemudian apa? Anjing galak ya. Artinya disuruh bunuh kalau dia memang dekat dan sebagainya. Kalau ini ngapain? Nggak usah. Ya. Nah, ini berlawanan dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Ayat-ayat tentang bagaimana orang yang tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu. Sementara cahaya Allah kita lihat kemarin ada bukan tiga tingkatan ya. Tiga gambaran yang Allah berikan. Ya. Al-Misbah ya. Bagaimana cahaya Allah. Ada mishkat di situ ya. Seolah-olah dalam suatu pelita yang besar. Pelita ini menerangi, bahkan dikasih kaca ya, az-zujajah disebut. Kacanya ini seperti kaukab, seperti langit, seperti bintang, cahaya yang terang benderang itu ya, diminyaki oleh pohon zaitun, la syarqiyati wala gharbiyah, enggak di depan, di barat dan enggak di timur, enggak di barat enggak di timur. Artinya memang begitu luar biasa itu. Turun lagi ke dalam masjid, dalam masjid-masjid Allah. Bagaimana masjid adalah contoh bangunan yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi kepada ar-rijal, kepada manusia-manusia yang tidak lalai dengan bisnis. Ya. Enggak lalai dengan bisnis. Ada Pak Agus RT sebelah. Tetap semangat Pak Agus ya, beribadah, beramal soleh.
Nah, jadi tidak lalai dengan bisnis, itu cahaya Allah tuh. Sementara ada orang-orang yang lalai dengan bisnis berarti. Atau dia dilalaikan oleh bisnis. Seperti apa? Seperti kemarin saya sampaikan, petani yang panen nggak ngasih tahu ke orang miskin gitu. Jangan kasih tahu, nanti ada orang miskin datang. Sampai bal nahnu mahrumun kata Allah di dalam suratnya, kami bahkan diharamkan menuju kebun itu. Kenapa? Karena udah dihancurkan sama Allah. Jadi gampang aja Allah ngancurin bisnis. Dengan satu makhluk Allah yang namanya virus ini, betapa banyak bisnis yang hancur. Berubah semua teori-teori tentang kesejahteraan. Ya. Begitulah tentara Allah. Makanya kita jadi paham bagaimana Fir'aun kalang kabut ketika diturunkan katak, darah, belalang. Kalang kabut ya, minta sama Musa, woi Musa, tolong dong nih, ente kan nabi. Gitu. Kata si Fir'aun tuh. Kemudian didoakan, akhirnya selesai tuh, nggak ada lagi tuh masalahnya tuh. Darah, kemudian katak, belalang udah nggak ada lagi. Ingkar lagi. Sebenarnya pengalaman bagi dia. Jadi katak, belalang dan sebagainya itu bagian dari cahayanya Allah. Ada tasbih mereka di situ. Gampang aja disuruh nyerang kayak ababil. Coba waktu cerita ababil itu gimana? Wajahnya gede-gede. Kalau yang kecil bukan gajah, semut namanya. Gajahnya gede-gede. Gampang aja sijilnya batu dari sijilnya. Jadi itu makhluk Allah. Dia punya caranya sendiri. Makanya kasih sayang manusia itu juga kasih sayang kepada hewan lain. Termasuk apa yang ada di rumah kita. Karena mereka punya cara sendiri bertasbih pada Allah. Ikan di dalam lautan bertasbih pada Allah. Sampai ada satu hadis mengatakan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi termasuk ikan yang di lautan. Ya, ikan di lautan. Tapi belakang itu ada kolam. Ikan yang di lautan itu akan bertasbih, akan berselawat pada orang yang menyuruh kepada kebaikan. Mengerjakan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapa yang lebih baik kecuali orang yang menyeru pada Allah. Dan para makhluk itu memberi selawat atau memberi doa kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Jadi jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, jalan aja terus gitu. Dinyinyirin, udahlah nyinyir mah urusan belakangan. Ya. Yang penting kita jalan. Itu ayat yang ke-41. Lanjut di ayat yang ke-42. 42. Nah. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Ayat 42 ya. Surat An-Nur. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan bagi Allah lah kerajaan di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah semua kembali. Nah, langit dan bumi itu kerajaan milik Allah, atau ada rajanya yaitu Allah, Malikin Nas. Ada rajanya. Siapa rajanya? Allah. Dan namanya raja di raja ini, Malikil Mulki ini tidak mau diduakan, makanya nggak mau dia ada kemusyrikan, nggak mau dia diduakan, kan dia memiliki langit dan bumi ya. Makanya kata orang Nasrani, Isa bin Maryam, Isa ibnullah, Isa adalah
anaknya Allah. Orang Yahudi bilang Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Buat apa punya anak? Lam yalid wa lam yulad. Kalau langit dan bumi dia yang punya, seluruhnya dia yang ngurus. Sampai jatuhnya daun ini, ya, daun-daun ini nih. Enak soalnya kalau begini ada ininya, ada alat peraganya. Nih, jatuhnya daun nih, turun ke bawah. Ini Allah tahu, Allah yang ngurus. Termasuk ini, ada di depan nih kembang pisang. Ini Allah yang ngurus. Ya, ada yang ngurus. Ini pohon nangka, daun nangka. Allah yang ngurus. Ini kerajaan Allah. Yang menguasai sampai urusan-urusan kayak gini. Nah, ini aja ada dua nih. Ini ada dua daun nih. Nah, bahkan kayak bekas ini, bekas apa? Bekas laba-laba atau hewan tertentu. Ini Allah yang ngurus jatuhnya nih. Dan gak kekurangan kalkulator ibaratnya begitu. Ini ngurusin ini makannya gimana? Enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Agak tidur dia itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguasai langit dan bumi. Makanya manusia kalau sampai tara sholat itu belegug ya. Bahasa Sundanya apa ya? Kurang ajar. Ya. Ngarepin apa? Ngarepin harta dunia. Harta dunia, ya kan saya kerja Pak gini-gini. Ya, kerja mah carilah. Insya Allah dikasih perut ya dikasih. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquka. Tidak ada yang melata di bumi itu dikasih rezeki sama Allah. Melata. Termasuk binatang melata, kayak reptil. Ya. Pasti ada rezekinya, nggak usah takut. Ya. Makanya kalau ada usaha atau kerjaan yang sampai melalaikan sholat, tinggalin, cari yang lain. Gitu. Cari yang lain. Kenapa? Ini Allah nih menguasai langit dan bumi. Jangan khawatir. Ya. Ya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Kita nanti datang satu-satu ke sana. Itu sekarang kan potongan hari-hari nih kita nih. Dipotong hari-hari kita nih. Mulai dari apa? Dari ujung ini sampai ke atas ini nanti dipotong. Artinya dipotong tuh lama-lama hilang habis. Game over gitu. Dan masalahnya kalau udah game over nggak bisa balik lagi. Makanya malu kita sebenarnya sama burung yang mengepakkan sayapnya sembari bertasbih. Termasuk ini ayam nih yang lagi mengepakkan sayapnya kemudian berjalan. Kalau kita lihat itu di darat, lihat di dalam lautan, masuk di lautan yang paling dalam, ya tidak ada matahari di situ. Ternyata binatangnya juga aneh-aneh. Bahkan ada cahaya, ubur-ubur bercahaya, cantik sekali. Tasbih Allah tuh bertasbih. Bisa terbayang oleh kita bagaimana kalau seluruh makhluk itu mendukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu berjuang aja di jalan Allah, seluruh makhluk mendukung. Lalu dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi di Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika nggak ada wudu, nggak ada air waktu itu kan memancar dari tangannya. Nabi Musa di batu ada keluar air 12 suku ya. Ya, termasuk mata air yang sudah diketahui mana suku itu mata airnya kemana gitu. Diberikan ada manna wasalwa ya. Diberikan oleh Allah, mungkin sejenis burung atau sejenis madu. Diberikan oleh Allah. Rezeki mah nggak usah takut, di padang yang begitu sulit dikasih sama Allah. Lah itu Ismail. Mana ada yang datang ke situ? Nabi Ibrahim cuma bilang ini disuruh Allah, udah selesai. Ya. Suasana kering dan sebagainya, Siti Hajar, Bunda Hajar
dengan Ismail ditaruh di situ dalam suasana, Allah kasih rezekinya di situ. Ya. Jadi ya udah, makanya memperlakukan hewan pun karena dia makhluk Allah sama seperti kita jadi belibet memperlakukan manusia. Ya. Jadi kalau orang Muslim itu tidak mungkin terjadi tidak mungkin menyakiti orang lain kalau dia Muslim dan mukmin. Begitupun tidak mungkin menyakiti hewan. Hewan aja disayang. Kalau perlu dipotong, potonglah dengan ahsanuz zabhah. Ya. Ahsanuz zabhah itu artinya potonglah dengan potongan yang baik, yang ditajemin. Kalau pisaunya cak itu jangan tumpul ya, kasihan lah di sini. Hanya mungkin teman-teman ingat juga ada beberapa siswa yang kita ajarkan untuk memotong dengan cara yang benar. Nah ini orang Muslim perlu tahu nih. Nanti kapan-kapan pergi ke luar negeri, bingung dia mau makan ayam nggak ada, potong dengan cara yang benar. Ngeri pak? Ya kalau ngeri kan masalah persepsi. Ayam aja disayang, ketika harus dipergunakan dipotong dengan cara yang benar. Ya. Bahkan beberapa cerita tentang medis itu dari sisi medis, potongan yang benar akan mengeluarkan darah yang banyak. Sementara diketahui darah itu adalah sumber banyak penyakit, kuman-kuman dan sebagainya di situ. Jadi cara memotong Islam itu cara memanfaatkan ayam paling baik gitu, atau hewan paling baik gitu. Fa ahsanu dzabhah kata Nabi, maka perbaikilah atau bagusinlah cara memotong. Jadi hewan itu pun sama. Kembali lagi kepada ayat, kita semua akan dikembalikan sama Allah Subhanahu. Nggak usah takut. Ya, kita mestinya bersemangat. Hewan aja sholat, hewan aja tasbih. Ya. Makanya perilaku kita mestinya baik pada seluruhnya, hewan dan manusia. Itulah orang-orang yang diberi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendukung menuju manusia, menuju Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir capeknya kita dalam mendidik anak, dalam mengajak anak untuk sholat, dalam mungkin mengajak anak tidak berkata kotor. Capeknya kita, anak atau murid ya sama aja tuh, atau orang lain, itu capek, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir. Mudah-mudahan lah ini kita sedikit demi sedikit jalan terus setiap pagi ya, kita yang ada di pikiran kita adalah Al-Quran. Jadi tambah semangat terus, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bogor kami sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.